Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistika. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sentral tendensi. Nah, perilaku dari sebuah data itu kita bisa melihat yang pertama adalah dari measure of location, yang kedua adalah measure of dispersion atau penyebaran, dan yang ketiga adalah pola distribusinya. Nah, di dalam statistika deskriptif itu ada dua hal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah central tendency dan yang kedua adalah variation atau dispersion atau ukuran penyebaran. Di dalam central tendency alat ukurnya yaitu mean, median, modus, dan ada lagi kuartil, desil, dan persentil. Sedangkan untuk variance itu alat ukurnya ada range, ada interquartile range, ada variance, ada standar deviasi, dan ada koefisien variance. Yang pertama kita bahas adalah central tendency. Central tendency itu adalah nilai yang bisa merepresentasikan dari data yang dikumpulkan. Dan ukuran dari central tendency itu mengindikasikan jenis atau rata-rata nilai dari distribusinya. Tipenya yaitu ada mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Measure of central tendency ini kita bisa lihat di sini mean atau rata-rata, kemudian ada median atau nilai tengah, dan ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Pertama adalah mean, yaitu ukuran dari central tendency yang paling sering dan sangat familiar digunakan. Rata-rata itu bisa digunakan untuk merepresentasikan atau mendeskripsikan sebuah data. Dan rata-rata ini sangat sensitif sekali terhadap data ekstrim atau data outlier. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua gambar. Yang pertama di sini adalah datanya itu berjajar dengan jarak yang tidak terlalu jauh atau di sini jaraknya sama. Sedangkan di gambar yang kedua di sini datanya berjajar dengan jarak yang sama, tapi ada satu angka yang jaraknya itu sangat tinggi. Nah, satu angka ini, satu nilai ini yaitu di angka 10, itulah yang dimaksud dengan data outlier atau data ekstrim atau data pencilan. Dan biasanya data outlier ini sangat sedikit sekali jumlahnya. Nah, kita bisa lihat rata-ratanya 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya, ketemu rata-ratanya 3. Kemudian yang gambar kedua itu diperoleh rata-ratanya adalah 4. Kemudian perhitungan dari rata-rata itu kita bisa menggunakan populasi atau kita bisa menggunakan sampel. Yang membedakan itu adalah rumusnya. Kalau populasi maka rata-ratanya adalah mu. Kemudian untuk rata-rata sampel menggunakan X bar ini. Nah, perbedaan yang kedua adalah jumlah dari populasi itu disimbolkan dengan N besar dan jumlah dari sampel itu disimbolkan dengan N kecil. Nah, selanjutnya adalah data tunggal atau data yang tidak berkelompok. Kita bisa lihat di sini ada seorang anak dengan umur atau usia 2, 2, 5, 5, 7, 7, 8, 11. Nah, rata-rata dari usia anak-anak tersebut adalah tinggal dijumlahkan saja 2 ditambah 2 dan seterusnya sampai ditambah 11 dibagi 8. Nah, kalaupun kita mau buat dalam bentuk distribusi frekuensi, kita bisa lihat di sini usia 2 itu ada 2 anak, usia 5 ada 2 anak, usia 8 ada 3 anak, usia 9 ada 1 anak, dan usia 11 itu ada 1 anak. Nah, baru kita akan memasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6. Kemudian, selain rata-rata dengan data tunggal atau tidak berkelompok, ada juga rata-rata hitung tertimbang, di mana rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data itu berbeda.
Besar dan kecilnya bobot itu tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk penentuan nilai IP. Misalkan kalau A itu bobotnya 4, kemudian kalau misalnya nilai B bobotnya 3 dan seterusnya. Selain itu juga ada rata-rata hitung data berkelompok. Data berkelompok itu merupakan data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Maka rumus dari min-nya itu adalah sigma F frekuensi dikalikan dengan X min N. Kita lihat contohnya, di sini ada 5 kelas. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu, kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah itu adalah 160 ini, saya ambil contoh 160 ditambah 303 dibagi 2, ketemu hasilnya 231,5. Begitu juga seterusnya. Nah, frekuensinya di sini sudah ada, maka nilai Fx itu adalah nilai tengah ini dikalikan dengan nilai frekuensi di masing-masing kelasnya. Sehingga ketemu nilai sigma Fx itu adalah 9813,5. Kalau kita mau cari rata-ratanya tinggal dibagi 2, ketemu 490,7. Yang kedua adalah median, merupakan suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah setelah data diurutkan. Nah, syarat untuk kita mencari nilai median itu adalah jika datanya data tunggal, pastikan kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, di dalam median ini itu tidak terpengaruh sama sekali oleh data ekstrim atau data pencilan. Nah, cara menentukan nilai median jika datanya adalah data tunggal itu adalah N plus 1 dibagi 2. Maka di situ kita akan melihat di mana posisi dari median. Nah, ini juga harus diperhatikan. Rumus ini kita akan gunakan juga untuk data berkelompok. Nah, untuk data tidak berkelompok atau data tunggal, maka letak median sama dengan N plus 1 dibagi 2. Jika datanya ganjil, maka median terletak di tengah. Tapi, jika median untuk data genap itu adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah itu. Jadi, pastikan dulu berapa jumlah datanya. Kalau jumlah datanya ganjil, berarti pasti mediannya berada di satu angka. Tapi, kalau datanya adalah data genap, berarti kalian harus mencari kira-kira di antara dua data itu berapa nilai mediannya. Nah, di sini ada soal untuk usia 17, 13, 21 dan seterusnya. Maka langkah pertama adalah urutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena di sini jumlahnya ada 7, maka median itu pasti berada di posisi ke-4, yaitu di usia 21. Ini untuk data tidak dikelompokkan atau data tunggal. Nah, sedangkan rumus untuk data berkelompok, rumus median itu sama dengan B1 ditambah N per 2 dikurangi CFB per FM dikalikan dengan I atau interval. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Di sini batas bawah nyatanya untuk masing-masing kelas. Misalkan 12, maka 11,5. 23 berarti 22,5 dan seterusnya. Frekuensinya di sini sudah ada. Nah, frekuensi kumulatifnya 70. Berarti total dari keseluruhan datanya adalah 70. Pastikan bahwa letak mediannya itu adalah berarti 70. Kalau kita mengacu ke rumus ini N plus 1 dibagi 2 berarti 70 ditambah 1, 71 dibagi 2. Maka letak mediannya ini adalah yang angka merah ini. Nah, ini adalah letak mediannya. Kalau sudah ketemu letak mediannya, baru kita masukkan ke dalam rumus B1, batas bawah nyata kelas nih. Nih, di kelas mediannya ini 55,5. Kemudian N-nya N per 2. Di sini N-nya adalah 70. Maaf.
N-nya 70 dibagi 2 berarti 35. CFB-nya yaitu ini 23. Kelas yang berada di atasnya, ini frekuensi kumulatifnya, atau kalau di total itu 6 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 6. Nah, biasanya kalau kita gampang itu tinggal lihat frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. 23 dibagi FM-nya itu adalah 13. Maaf, FM-nya ini frekuensinya itu 13. Intervalnya 11. 11 itu diperoleh dari mana? 23 dikurangi 12. 11 atau 20 dari 12 sampai ke 22 itu berapa? Nah, biasanya paling gampang itu ada 23 dikurangi 12 ketemu 11 sehingga ketemu nilai mediannya adalah 65,66. Kemudian yang ketiga adalah modus atau nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data. Nah, di modus ini, misalnya kita lihat gambar ini. Ini modusnya adalah 3 karena yang paling sering muncul nih, paling banyak. Nah, sedangkan ini dia tidak punya modus. Kenapa? Karena semua datanya adalah satu. Nah, modus ini itu adalah salah satu data yang not affected by extreme value. Nah, kalau untuk rumus data berkelompok, maka modus itu sama dengan B1 ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan interval. D1 itu selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi, yang perlu ditekankan kalau D1 itu yang kelas sebelumnya, selisih yang dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih yang dengan kelas sesudahnya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini sama dengan data yang di awal tadi, dengan data di median tadi. Sekarang kita lihat di dalam interval ini, kita lihat frekuensinya. Karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, kita bisa lihat frekuensinya. Oh, ternyata di frekuensi 17, yaitu kelas ke-7. Dengan batas bawah nyata yaitu 77,5, frekuensi kumulatifnya 65 yang ada tanda merahnya ini. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus B1 batas bawah nyatanya yaitu 77,5. Kemudian D1 selisihnya 17 dikurangi 17 dikurangi 12 ketemu 5. Kemudian D2-nya 17 dikurangi 5 ketemu 12. Intervalnya masih sama, intervalnya 10 ketemu. Nilainya adalah 80,74. Ini adalah nilai modus. Nah, setelah kita mengetahui min, median, modus, sekarang kita perhatikan hubungan dari ketiga sentral tendensi itu, min, median, modus, itu sebenarnya hubungannya seperti apa? Kalau tadi sudah ketemu rata-ratanya sekian, mediannya sekian, modusnya sekian, kalian bisa perhatikan. Jika nilai rata-rata itu sama dengan nilai median, sama dengan nilai modus, maka bisa dipastikan bentuk kurvanya itu adalah simetris. Seperti ini, simetris. Normal. Kemudian, kalau yang kedua, jika nilai modusnya itu kurang dari nilai median, kurang dari nilai rata-rata, maka kita bisa lihat ini grafiknya agak menceng. Ya kan? Kemudian, jika nilai rata-ratanya kurang dari nilai median, kurang dari nilai modus, ini juga menceng, tetapi mencengnya itu berbeda. Yang satu menceng ke kanan, yang satu menceng ke kiri. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini jika dia mencengnya itu ke kiri, artinya nilai min itu kurang dari median, kurang dari modus. Nih, jika mencengnya ke kiri. Jika simetris, maka nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus.
Sedangkan jika mencengnya ke kanan, lebih condong ke kanan, maka nilai median itu kurang dari nilai min. Itu. Nah, kita bisa lihat sekarang. Nah, kalau ini kita bisa lihat, misalkan kita ambil salah satu contoh dari ketiga itu, min, median, modus, yang paling kecil yang mana? Misalkan yang paling kecil itu adalah modus. Ternyata rata-rata yang paling besar. Oh, berarti itu sudah dipastikan mencengnya itu adalah menceng ke sini. Ya kan? Kita lihat polanya. Nah, mencengnya itu ke kanan. Tapi, kalau ternyata nilai rata-ratanya itu lebih besar daripada median atau daripada modus, berarti mencengnya ke kiri. Kemencengan atau skewness-nya itu adalah skewness left. Itu. Nah, terakhir, mana ukuran dari measure of location atau central tendency yang terbaik? Nah, rata-rata itu memang yang paling umum digunakan dan dia unless terhadap extreme value. Sedangkan median itu jarang digunakan karena median itu tidak sensitif terhadap extreme value. Nah, lebih mudahnya seperti ini. Kalau di dalam min, semua nilai, semua data kita masukkan, kita kumpulkan, dan semuanya masuk di dalam perhitungan. Sedangkan di median atau modus itu tidak. Apalagi untuk data tunggal. Kalau untuk data tunggal, median jika ada nilai ekstrim, karena nilai ekstrim itu karakteristiknya adalah jumlahnya sangat sedikit, sudah pasti dia akan jarang sekali digunakan dan tidak masuk ke dalam perhitungan, apalagi itu di modus. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.